Salam sejahtera bagimu Amanginang yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam firman kehidupan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Kami kembali merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami mengenal kehendak-Mu dan perkenankan kami untuk melakukannya. Dan kami percaya Tuhanlah yang menolong. Terpujilah Kristus, kami berdoa. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam surat Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada seorang anak kecil di sekolah, dia sedang menggambar. Dan gurunya bertanya, "Kamu sedang apa?" Anak itu menjawab, "Saya sedang menggambar gambar Yesus." Terus dia katakan, "Mana mungkin kamu tahu gambar Yesus? Dia kan nggak kamu kenal." Terus anak itu menjawab, "Sabar Bu, saya belum selesai menggambarnya. Nanti setelah selesai saya akan kasih tahu." Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak dari orang meraba-raba untuk mencari Yesus. Sampai mengatakan, sampai detik ini pun aku tak mengenal Yesus. Dan dia mencari ke tempat-tempat di mana Tuhan dipuja. Pindah gereja, pindah komunitas, ingin mencari Yesus. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan Paulus mengajarkan kepada kita, sebagaimana pergumulan Paulus saat itu di jemaat Kolose, di mana ia sedang dipenjara. Waktu itu orang bingung. Karena di saat ajaran sesat yang bilang kalau Yesus itu cuma satu dari banyaknya malaikat atau roh, Paulus menulis kembali surat untuk menegaskan, jangan salah pilih. Yesus kita bukan sekedar malaikat, nabi, dialah segalanya. Yesus kita adalah Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Dia tidak perlu dicari tempat lain. Jika ingin mengenali Yesus, kenalilah dengan mempelajari firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan hari ini, yang pertama, dia adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Dalam bahasa aslinya, dia pakai kata eikon. Gambar yang dilambangkan seperti KTP yang memiliki gambar wajah, dia ikon. Dalam bahasa Yunani, ikon itu mewakili gambar sesungguhnya. Yesus adalah wujud nyata dari Allah yang selama ini tidak dilihat oleh manusia, dan Yesus datang dengan kelahirannya. Mengenal Allah dapat dilakukan dengan mencari dan menemukan Yesus. Jika kita ingin tahu apakah Allah itu kasih, lihat bagaimana Yesus sedang memeluk anak-anak dengan mengatakan, "Biarkan anak-anak datang padaku." Adalah bentuk kasih yang terdalam, menyambut anak. Dikala dia peduli dan melihat banyak orang yang sedang mengikut dia, dan 5.000 orang itu tidak makan, Yesus mengatakan, "Berikan mereka makan." Dan dia melakukan mujizat itu. Mengenal Yesus adalah ikon dari Allah. Yang kedua dikatakan Yesus adalah yang sulung atau prototokos, yang artinya dia sulung yang utama, yang dalam pemahaman orang Batak disebut dengan panggoaran gitu. Tapi melampaui kata panggoaran, yang sulung tadi adalah yang pertama, di luar dari yang nomor satu. Dia yang utama. Yang utama tadi bukan bicara soal urutan, tapi bicara soal keutamaan. Bicara soal hak, otoritas, dan kedudukan. Yang sulung prototokos juga menegaskan Yesuslah penguasa dari ciptaan itu. Amanginang yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali Yesus bukan hanya
gambar yang sempurna, ikon yang sempurna. Tapi ia juga yang sulung dan mengatakan kepada kita, dia tidak dicipta. Dia melampaui ciptaan itu. Dialah sang pencipta itu sendiri. Dan Paulus kembali mengingatkan kepada kita, berhentilah menebak-nebak dan mencari Tuhan dengan cara kita sendiri. Mari kembali ke firman-Nya. Imani firman yang kamu pelajari, yang kamu dengarkan. Bukan untuk menyenangkan, tapi menyukacitakan jiwamu. Dan mengatakan firman itulah yang bekerja. Bukan kita yang bekerja untuk firman. Firmanlah yang membuatmu datang ketika kamu sedang berdoa. Ketika kamu sedang bergumul. Berhentilah untuk menebak-nebak Tuhan sebagaimana guru anak tadi. Anak tadi tahu benar Yesus yang mengasihi, dia gambar itu. Dan mengatakan kepada kita, jika Yesus adalah yang sulung atas segala ciptaan, apakah ia juga sulung di dalam kehidupan kita? Tentu. Di dalam pekerjaan kita, jangan pernah membandingkan suara Tuhan dengan suara yang lain dikala kamu sedang mencari Tuhan. Fokuslah. Suatu kali ada pemain biola yang melihat ada biola tua yang sudah tidak terpakai dan dituliskan di sebuah toko harganya paling murah. Dia tuliskan di situ hanya $100 gitu. Yang lain tuh sampai 500 sampai melebihi dari yang biasa. Pemain biola tadi mulai memainkannya dan orang lain mendengarkannya. Ternyata di tempat itu juga bagian dari pertunjukan biola. Setelah sang maestro tadi memainkannya, harga biola tadi pun menjadi naik. Dan harganya melampaui dari barang-barang atau biola yang ada saat itu. Mungkin kita bertanya, apa yang membuatnya menjadi lebih berharga? Jawabnya, karena sang maestro yang sudah memainkannya. Jika Kristus telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat gambar Allah itu melalui dirinya, tentu kita akan katakan bahwa aku bersyukur karena aku diberi kesempatan oleh Tuhan. Aku dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Tentu saat itu pun kita katakan, tangan Tuhan yang telah menyentuhku lah yang membuat aku boleh bertahan dan aku boleh bersaksi di tengah dunia ini. Mungkin kita merasa kusam, mungkin kita merasa gagal, tapi Tuhan katakan, Dia telah mengangkatmu dan Dialah gambar Allah yang mengasihimu. Dia datang kepadamu, Dia mendengarkan doamu, dan Dia melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Inilah kabar baik bagi kita pagi ini, hari ini, di mana Allah tidak meninggalkan kita dalam kegelapan, dan Ia mengutus putranya Yesus Kristus untuk menolong kita, supaya kita tidak meraba-raba mencari Allah dengan cara kita, tapi memberi tempat untuk melangkah bersama dengan Tuhan dan berjalan dengan satu kepastian. Tuhan bukan sekedar ikon, bukan sekedar tokoh. Ia ada di sekitarmu, Dia bersamamu, dan Dialah yang menolongmu untuk tersenyum hari ini dan mengatakan, ada Tuhan yang bersamaku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami kembali merenungkan bagaimana wajah Yesus yang adalah wajah Allah, yang menyentuh kami, menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan mampukan kami berjalan di tahun 2026 untuk menggapai cita-cita, harapan, dan kami ditolong untuk bertahan dan bersaksi kepada dunia bahwa Tuhanlah yang sulung dan Tuhanlah yang membuat kami bertahan sampai hari ini.
Tolonglah kami Tuhan dalam pergumulan apapun. Dan biarlah pertolongan-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang dicintai Tuhan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai-Mu. Amin.